Reksadana. Ini agak tricky karena reksadana itu banyak bentuknya. Saking banyaknya, gue pernah bikinin beberapa video khusus untuk bahas reksadana. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi mending lu tonton dulu video itu biar ngerti konsep si reksadana ini. Gua kasih waktu 3 detik ya. Oke, udah. Singkatnya, lu punya duit, manajer investasi punya kuasa. Duit lu akan mereka investasikan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nanti hasilnya akan dibagi ke lu semuanya. Terus si manajer investasi akan dapat fee karena lu pakai jasa mereka. Simple ya. Berapa sih imbal hasil yang ditawarkan reksadana? Gua coba tanya ChatGPT untuk hal ini. Dia bilang begini. Tingkat keuntungan investasi reksadana bisa sangat bervariasi. Bla bla bla. Gua akan ambil angka 10% per tahun untuk asumsi perhitungan kita kali ini. Duit 2 juta kita, kalau kita masukin ke dalam reksadana yang returnnya setahun katakanlah 10%, maka duit kita tersebut akan menjadi 3,2 juta. Lumayan. Dana kita bertumbuh 61% dalam 5 tahun. Kenapa bisa gede banget? Pertama, karena kita asumsi pertumbuhannya adalah 10% per tahun. Dan reksadana itu nggak kena pajak. Makanya nih, di tabel ini nggak ada kolom pajaknya kan? Lumayan. Ini jelas banget ya, reksadana bisa dibilang sebagai instrumen investasi. Lanjut, terakhir. Saham. Saham ini jauh lebih kompleks lagi dari sebelumnya. Tapi kalau kita pelajarin bener-bener sih, nggak sesulit itu. Belajarnya di mana? Terserah di mana aja. Saham dalam 23 tahun terakhir, itu kira-kira naiknya per tahun adalah 10,6%. Kalau teman-teman cari di internet, ya sekitar 10-12% lah rata-ratanya setahun. Kita ambil yang paling tinggi aja ya, 12%. Jadi, kalau kita punya 2 juta dan kita taruh di saham selama 5 tahun, dan imbal hasil per tahunnya adalah 12%, maka uang 2 juta kita akan menjadi 3,5 juta rupiah. Lumayan juga. Umumnya, saham memang returnnya lebih besar daripada reksadana dalam jangka panjang. Dan kalau milih sahamnya benar. Kalau ngasal ya jangan berharap apa-apa ya. Oke, dengan ini jelas ya bahwa saham sangat bisa disebut investasi. Kita coba rangkum ya. Dari ke-6 tempat nyimpen duit ini, yang bukan investasi adalah celengan ayam dan bank. Lalu 4 sisanya yaitu deposito, obligasi, reksadana, dan saham adalah investasi. Menariknya adalah, kalau gue pribadi nggak menganggap deposito sebagai investasi. Karena apa? Karena return per tahunnya hampir mirip-mirip dengan target inflasi di Indonesia yang sekitar 2-4% per tahun. Jadi ya memang uang kita bertumbuh kalau ditaruh di deposito. Tapi kebetulan harga barang-barang juga naiknya segituan juga dalam 5 tahun ke depan. Tapi seenggaknya nggak rugi-rugi amat lah ya, dibanding kita pegang uang cash aja atau ditaruh di celengan ayam. Terus kalau lu invest di mana aja berarti, Bang? Kalau gua, dari ke-6 pilihan ini, hanya invest di reksadana dan saham. Di obligasi enggak, Bang. Saat ini sih enggak ya. Karena gua masih pede bisa dapat return lebih besar dari 6% per tahun. Makanya gua maksimalkan di saham. Kalau reksadana, gua pakai buat nyimpen setengah dari dana darurat yang gua punya. Gitu. Oke, jadi gimana? Udah ngerti ya kenapa kita harus berinvestasi? Gua investasi saham salah satunya pakai aplikasi dari Ajaib Sekuritas. Selain bisa beli saham lewat aplikasi di handphone, sekarang kalau gue perhatiin websitenya Ajaib udah lebih nyaman ya untuk bisa beli lewat situ. Dan prosesnya mudah banget. Lu tinggal login ke ajaib.co.id lalu cari saham yang lu mau beli.
Terus kalau lo lihat nih di atas sini ada fitur baru yang namanya Stock Ticker Tabs. Menurut gua fitur ini memudahkan lo untuk berpindah-pindah antar emiten waktu lagi analisa sahamnya. Gitu. Langsung aja ya. Kali ini gua mau beli saham Sido Muncul. Nggak banyak-banyak, cuma 100 lembar. Kalau 2 bulan lalu gua bilang saham ini harganya sangat wajar di Rp730 per lembar, hari ini harganya tinggal Rp590 per lembar. Menarik kan? Gua jadi mulai ngelirik-lirik lagi nih saham ini. Maka dari itu dalam video ini gua coba beli sahamnya 100 lembar. Tentu ini bukan rekomendasi jual atau beli saham ini ya. Ini rekomendasi buat ngelirik sahamnya dulu sambil pelajari bisnisnya kayak gimana. Balik lagi. Tinggal kita masukin harga beli gua di Rp590 sebanyak 1 lot alias 100 lembar. Bisa dilihat di sini juga gua punya saldo 100.000. Jadi emang nggak bisa beli 2 lot karena uangnya nggak cukup. Dan tinggal klik beli. Terus sahamnya akan masuk deh ke portofolio kita. Simple banget. Jadi jangan lupa daftarin diri ya ke Ajaib Sekuritas biar lo bisa mulai investasi saham. Dan masukin juga kode Ajaib saham dari nol biar dapat hadiah 1 lot saham dari Ajaib Sekuritas. Aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan juga. Jadi kegiatan investasi saham lo bakalan aman. Udah deh. Untuk fitur-fitur lainnya bisa lu cek langsung di media sosialnya Ajaib Sekuritas ya. Bisa juga lewat YouTube-nya mereka, link playlistnya akan gua sertakan di kolom deskripsi. Apapun pekerjaan kita, pada akhirnya semua orang harus ngerti dengan konsep investasi. Nggak perlu jadi sarjana ekonomi atau ahli akuntansi dulu untuk bisa memahami konsep ini. Mumpung masih usia produktif, sebaiknya selain kita rajin bekerja, rajin juga berinvestasi. Biar uang yang kita punya juga pada akhirnya bekerja untuk kita di hari pensiun kita nanti. Oke? Buat yang pengen ngerti lebih lanjut tentang investasi di obligasi, bisa cek video yang ini. Kalau kalian pengen ngerti soal reksadana, bisa cek video yang ini. Sekian aja video kali ini, pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.